Oke teman-teman, kita lanjutkan Api di Bukit Menoreh, buku 1, seri 1, jilid 2, part 3. Sebelumnya Topati telah bertempur dengan Widura, dan kini Sindati sedang mulai menyerang ke arah Topati karena dia yang ditunjuk untuk melawan Topati. Tetapi Topati tidak pula kalah cekatan. Segera ia menarik sebagian laskarnya ke satu sisi, dan dibuatnya sebuah garis pertahanan yang lengkung, Wulan Panunggal. Widura masih menyaksikan aba-aba Topati dan kelincahan laskarnya. Luar biasa, desisnya. Apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh gurunya, Mantahun, di masa hidupnya? Kemudian Widura itu pun melihat betapa rincanya Sindati menyusup di antara kesibukan laskar kedua belah pihak yang sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Anak muda itu langsung menghampiri Topati yang masih tegak memandang berkeliling. Dengan cermat, ia mengawasi keadaan medan. Dipelajarinya kedudukan laskarnya dan kedudukan laskar lawannya. Dilihatnya pula pecahan laskarnya di tengah-tengah sawah yang juga sudah melakukan perlawanan terhadap anak-anak muda Sangkal Putung yang melanda mereka itu seperti banjir. Dengan semangat yang menyala-nyala, anak muda itu bertempur. Ternyata, meskipun Suandaru harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Jepang, namun kekuatannya benar-benar berpengaruh atas pertempuran itu. Ayunan pedangnya benar-benar mengerikan. Setiap usaha untuk menangkisnya, maka akibatnya adalah pedang lawan itu terpental jatuh. Topati terkejut ketika ia melihat seseorang melompat ke hadapannya. Sambil tersenyum, kemudian terdengar orang itu berkata, "Selamat pagi, Topati. Bukankah kau yang bernama Topati dan bergelar Macan Kepatihan?" Topati mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Apa maumu?" "Aneh," saut orang itu, yang tidak lain adalah Sindati. "Kita berada di dalam pertempuran." "Bagus," seru Topati. "Mana Paman Widura?" "Aku akan mewakilinya," jawab Sindati. Topati masih tetap acuh tak acuh. Ia mencoba mencari Widura di antara laskar lawannya. Sebelum pecah perselisihan Jipang dan Pajang, Widura telah dikenalnya, dan kini ia ingin mencoba apakah Widura masih segarang seperti pada masa-masa lampaunya. "Siapa yang kau cari?" Tiba-tiba terdengar suara Sindati. "Pergilah," bentak Topati. "Orang yang pertama-tama akan aku bunuh adalah Paman Widura. Aku tidak ada waktu berkelahi dengan kelinci-kelinci macam kau." Sementara itu tangan kiri Topati itu melambai kecil, dan meloncatlah seorang anak buah ke sisinya. "Selesaikan anak ini," katanya. Orang itu tak menunggu perintah untuk kedua kalinya. Hiruk pikuk pertempuran di sekitar mereka tak banyak memberi mereka waktu. Karena itu, maka anak buah Topati itu pun segera menyerang Sindati dengan sebuah tusukan pedang. Tetapi tiba-tiba mata Topati itu pun terbeliak. Yang dilihatnya dengan suatu gerakan yang hampir tak tampak oleh mata, Sindati telah memiringkan tubuhnya, dan dengan satu gerakan yang tak terduga-duga, tangan kirinya telah berhasil menyobek perut lawan dengan senjatanya. Terdengar orang itu berteriak nyaring, dan kemudian tubuhnya terbanting di tanah. "Hadiah yang tak menyenangkan," desis Sindati. Wajah Macan Kepatihan itu pun menjadi merah. Ditatapnya muka Sindati, tampaklah anak muda itu tersenyum. Sementara itu langit pun telah menjadi semakin cerah. Cahaya matahari pagi tampak seakan-akan berloncat-loncatan di ujung-ujung senjata. Dan karena itulah, maka kemudian Topati melihat senjata tajam pada ujung pangkal di tangan Sindati itu. Topati itu pun terkejut. Terdengarlah ia menggeram parau, "Tambak Wedi." Sindati masih tersenyum. Jawabnya, "Kau kenal nama itu?" "Ya," saut Macan Kepatihan. "Aku kenal Ki Tambak Wedi. Aku kira kau adalah salah seorang muridnya." Sindati mengangguk. "Kau benar," katanya. "Bagus," seru Topati. "Tambak Wedi telah mengkhianati pamanku. Orang itu adalah sahabat Paman Mantahun. Namun ketika terjadi bentrokan antara Jipang dan Pajang, ia mengingkari persahabatannya. Bahkan kini muridnya ditempatkan di pihak Pajang." "Jangan merajuk," jawab Sindati. "Guruku melihat bahwa tak ada gunanya memihak Jipang, sebab Jipang pasti akan hancur." "Pamanku pun berkata demikian,"
potong Topati cepat-cepat. Orang semacam tambak Wedi pasti tidak akan mempunyai kesetiaan pada suatu sikap. Kau pernah melihat batang ilalang? Nah, itulah dia. Bila angin bertiup ke utara, maka tunduklah ia ke arah angin itu. Bila angin kemudian berputar ke selatan, batang ilalang itu pun berputar pula. Cukup, teriak Sindati, betapa tersinggung mendengar kata-kata Topati. Karena itu ia pun segera bersiap dengan nenggala yang dinamainya Kiai Muncar. Senjata itu ada di tanganmu sekarang, berkata Topati pula. Nah, aku melihat apakah kau dapat mempergunakannya. Sindati tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan cepatnya ia menyerang dengan senjata yang dahsyat itu. Tetapi yang diserang kini adalah macan kepatihan. Meskipun demikian, Topati itu pun terkejut pula melihat kecepatan gerakan lawannya. Tetapi Topati adalah seorang prajurit yang berpengalaman dalam pertempuran bersama dan dalam perkelahian perseorangan. Karena itu, serangan Sindati sama sekali tidak mencemaskannya. Sesaat kemudian, orang itu telah terlibat dalam suatu pertempuran yang sengit. Sindati benar-benar dapat memanfaatkan kedua tajam senjatanya di ujung dari dan pangkalnya itu. Nanggala itu berputar seperti baling-baling, kemudian mematuk-matuk seperti seekor ular naga yang sedang marah. Sekali-sekali dengan satu ujung, namun tiba-tiba dengan sebuah putaran yang cepat, ujung yang lainnya menusuk pula dengan dahsyatnya. Benar-benar seperti sepasang ular naga yang garang. Tetapi senjata Topati tidak kalah mengerikan. Tongkat baja yang kegelapan di bawah cahaya matahari pagi. Seakan-akan dari tongkat itu berloncatan butiran-butiran mutiara dan menghambur di sekitar tempat perkelahian itu. Dan di ujung cahaya yang putih mengkilap itu, tampaklah leretan-leretan kuning seperti seekor lebah raksasa yang bertebangan. Apabila lebah kuning itu berhasil hinggap di tubuh lawannya, maka akibatnya adalah maut. Itulah kepala tongkat Topati yang dibuat dari besi kuning berbentuk tengkorak kecil. Topati dan Sindati adalah dua anak muda yang sebaya. Keduanya mempunyai bekal yang cukup dan mempunyai nafsu yang sama-sama berkorbar di dalam dada masing-masing. Di sekitar mereka pun pertempuran menjadi semakin seru. Widura dengan penuh kesungguhan memimpin anak buahnya hampir di semua tempat. Orang itu dapat menyusup di segala titik pertempuran. Karena itulah maka anak buahnya menjadi berbesar hati. Sebab setiap kali dilihatnya pemimpin mereka yang perkasa itu ada di sampingnya. Di tengah sawah, laskar pecahan yang memisahkan diri dari induk pasukannya itu pun bertempur dengan sengitnya. Anak-anak muda Sangkal Putung benar-benar mengamuk sejadi-jadinya. Mereka merasa bahwa hari depan mereka, bahkan hari depan kampung halamannya sedang terancam. Apabila mereka kali ini gagal mempertahankannya, maka untuk seterusnya mereka akan kehilangan masa depan mereka. Sebab akibat dari kehancuran kampung halamannya kali ini akan panjang sekali. Kesedihan, kemelaratan, paceklik yang panjang karena lumbung-lumbung mereka akan habis dirampas, dan banyak penderitaan-penderitaan yang lain. Ibu-ibu mereka, istri-istri mereka, dan adik-adik mereka akan menjadi korban pula karenanya. Meskipun demikian, lawan-lawan mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Itulah sebabnya, maka kadang-kadang mereka menjumpai perlawanan-perlawanan yang tak mereka duga-duga. Untunglah bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang berpengalaman pula. Jagabaya Sangkal Putung, yang meskipun sudah agak lanjut umurnya, namun ia adalah bekas prajurit Demak yang baik. Demang mereka yang penuh dengan tanggung jawab ada pula di antara mereka. Meskipun betapa berat hati Demang itu melihat darah yang harus tertumpah. Namun akhirnya disadarinya bahwa pada suatu saat pedang di tangannya harus diayunkan apabila kebenaran dan haknya telah terancam. Apalagi ada pula di antara mereka beberapa orang anak buah Widura yang dapat memimpin mereka dalam keadaan-keadaan sulit. Topati yang terikat dalam pertempuran dengan Sindati menggeram marah. Kesempatannya untuk memperhatikan keadaan medan sangat terbatas. Sesaat ia melihat juga Widura berloncatan kian kemari hampir di seluruh daerah pertempuran. Namun ia tak dapat mengimbanginya. Karena itu, maka kemarahannya semakin memuncak. Sehingga kemudian dengan tenaga sepenuhnya ia bertempur untuk segera menghancurkan lawannya. Sindati pun kemudian memeras tenaganya dalam perlawanan atas macan kepatihan itu. Namun kemudian terasa betapa garangnya harimau yang namanya ditakuti oleh hampir setiap orang Jipang dan Pajang. Betapa Sindati mendapat tempaan tak henti-hentinya oleh gurunya. Namun kini ternyata bahwa kesaktiannya belum dapat melampaui, bahkan menyamainya pun tidak, atas macan yang garang itu. Sedikit demi sedikit Sindati merasa
bahwa lebah kuning itu semakin lama semakin dekat dengan kulitnya. Bahkan sekali-sekali telah terasa sentuhan angin yang tajam yang dilontarkan oleh gerak besi kuning yang berbentuk tengkorak itu. Setan, Sindati mengeram. Ia mengumpat tak habis-habisnya di dalam hati. Ternyata macan kepatihan itu benar-benar melampaui dugaannya. Orang itu benar-benar dapat bergerak demikian cepatnya, sehingga orang menyebutnya Topati dapat berubah menjadi asap. Meskipun demikian, betapa garangnya macan kepatihan itu, namun tidaklah terlalu mudah untuk mengalahkan Sindati. Anak muda murid Ki Tambak Wedi itu adalah anak yang tidak lekas berputus asa. Dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya untuk tetap melawan macan kepatihan itu, betapapun berbahayanya. Tetapi ia tidak akan dapat memungkiri kenyataan. Bahaya maut semakin lama semakin mendekat. Tongkat baja putih berkepala kuning itu kian cepat seperti nyamuk yang berputar-putar di telinganya. Karena itu, maka kemudian Sindati terpaksa beberapa kali melangkah surut. Semakin lama, semakin dalam di belakang garis semula. Widura melihat kesulitan Sindati, tetapi ia tidak mencemaskannya, sebab di samping anak muda itu bertempur Hudaya dan Citragati, orang-orang tua yang dapat dipercaya untuk setidak-tidaknya meringankan tekanan macan kepatihan atas murid Ki Tambak Wedi. Ia sendiri masih tetap berputar-putar di sepanjang garis pertempuran. Karena itulah, maka kemudian tampak bahwa Laskar Widuda berada dalam keadaan yang lebih baik dari lawannya. Hudaya pun kemudian melihat kesulitan Sindati adalah menjadi kewajibannya untuk ikut serta memikul kesulitan itu. Karena itu, ia segera meloncat, melepaskan lawan-lawannya dan menyerahkannya kepada beberapa orang lain. Dengan garangnya, orang yang hampir di seluruh wajahnya itu ditumbuhi rambut itu menerjunkan diri dalam lingkaran pertempuran antara Sindati dan Topati. Dengan sebuah tombak pendek, ia menyerang sambil berteriak, "Sudah aku katakan Sindati, macan ini tidak dapat diajak bermain-main." Melihat lawan yang baru itu, Topati menggeram. Kemarahannya telah membakar segenap syarafnya. Dengan geramnya ia menjawab, "Ayo majulah, kenapa Widura tidak kau bawa serta?" Hudaya tertawa. Laki-laki itu sendiri tidak tahu kenapa ia tertawa. Namun di dalam hatinya tumbuhlah kebimbangan atas usahanya membantu Sindati. Dengan penuh kesadaran ia berusaha mengusir setiap anggapan yang pernah didengarnya tentang macan kepatihan itu. Namun ketika sekali tombaknya tersentuh tongkat baja putih itu, Hudaya berkata di dalam hatinya, "Pantaslah orang ini disebut macan kepatihan." Sentuhan senjatanya terasa seperti membekukan segenap urat darah. Walaupun demikian, Hudaya adalah seorang prajurit. Karena itu, bagaimanapun juga keadaannya, ia harus tetap berjuang. Melihat Hudaya telah melibatkan diri dalam perkelahian itu, Citragati tersenyum. Desisnya langkah sombongnya murid Ki Tambak Wedi. Namun akhirnya orang-orang tua juga harus ikut menghadapi bahaya. Kalau Untara ada di antara kita. Tetapi Citragati pun tidak sampai hati membiarkan mereka berdua mengalami bencana. Karena itu ia segera menyelinap di antara anak-anak buah di dalam kelompoknya. Katanya, "Kita yakin atas kemenangan kita. Majulah." Kemudian Citragati itu pun berdiri di dalam lingkaran pertempuran itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan di sela-sela senjata lawannya. Dengan sebuah pedang, ia mencoba untuk melawan Topati bersama-sama dengan Hudaya dan Sindati. Tetapi anak buah macan kepatihan itu pun tidak membiarkan pemimpin mereka mengalami cedera karena beberapa orang telah bertempur bersama-sama melawannya. Karena itu dengan serta-merta, dua orang lain pun segera melibatkan diri dalam pertempuran tersebut. Sehingga dengan demikian, keseimbangan perkelahian antara Sindati dan Topati masih juga belum berubah. Sebab Hudaya dan Citragati mau tidak mau harus berusaha memusnahkan setiap serangan dari kedua orang Jipang itu. Karena itulah, maka kesempatan untuk membantu tidak sedemikian banyak seperti yang diharapkan. Demikian agaknya orang-orang Jipang itu pun telah bersiap pula apabila pemimpinnya mengalami peristiwa semacam itu. Keadaan Sindati pun semakin lama menjadi semakin sulit. Hudaya dan Citragati bahkan kemudian tak dapat diharapkannya lagi. Setiap orang Pajang yang mencoba melepaskan Hudaya dan Citragati dari lawan-lawan mereka selalu mendapatkan lawan-lawan yang baru. Tetapi sementara itu, Laskar Pajang telah berhasil mendesak laskar lawannya dari ujung ke ujung pertempuran. Bahkan Laskar Jipang yang bertempur melawan anak-anak muda Sangkal Putung itu pun akhirnya terpaksa beberapa kali menarik diri surut. Suandaru sendiri yang menyadari tenaganya yang perkasa menghantam setiap lawan yang berdiri di sekitarnya.
Apalagi anak muda itu tidak hanya melandaskan diri pada kekuatannya, namun ia tahu juga bahwa ia harus mempergunakan otaknya. Ketika Widura melihat Cindati semakin terdesak, setelah dilihatnya betapa Hudaya dan Citragati sama sekali tidak berhasil membantunya dengan leluasa, Widura pun menjadi cemas. Karena itu, segera ia meloncat, menyusup di antara pertempuran itu mendekati Cindati yang telah hampir kehabisan tenaga. Macan Kepatihan yang marah itu telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera membinasakan lawannya. Lawan yang bukan saja ditemuinya di garis pertempuran ini, namun dendam gurunya kepada guru anak itu pun telah memaksanya untuk bertempur sekuat tenaga. Tetapi Widura datang tepat pada waktunya, pada saat Cindati terdorong beberapa langkah, surut, serta tongkat baja itu telah berayun dengan derasnya, sehingga Cindati tak mungkin lagi menghindar, selain menangkis dengan nenggalannya. Pada saat itulah Widura telah berada di sampingnya, desisnya sambil menyilangkan pedangnya di hadapan dadanya. Aku terpaksa agak lambat menyambutmu, Angger. Heh, teriak Topati dengan marahnya. Meskipun demikian, ayunan tongkatnya tidak jadi ditariknya. Dilihatnya kemungkinan bahwa Nenggala yang dahsyat itu kali ini tak akan mampu melawan tenaganya, karena kedudukan Cindati yang sulit. Namun tiba-tiba dilihatnya bahwa pedang yang bersilang di muka dada Widura itu terayun dengan cepatnya memukul tongkatnya dari samping, sehingga tongkat itu berubah arah. Cindati terhindar dari maut yang menerkamnya. Namun meskipun demikian, tongkat baja putih itu masih menyentuh pundaknya. Dengan demikian, maka Cindati terdorong beberapa langkah surut. Terdengarlah anak muda itu berdesis menahan pedih yang menyengat pundaknya itu. Terasa sentuhan itu seperti bara api yang dilekatkan pada kulitnya. Ketika tangan kirinya meraba pundak itu, terasa darahnya meleleh dari luka. Setan, desisnya dengan geram. Kemarahannya membakar seluruh urat nadinya. Namun tangan kanannya kemudian terasa seakan-akan terlepas dari persendiannya, sehingga tangan itu dengan lemahnya tergantung di sisinya, tanpa dapat digerakkannya. Cindati menggeram. Terdengar giginya kemertak menahan marah. Tetapi kini tangannya telah susut lebih dari separuh. Setelah ia memeras tenaganya habis-habisan, kini pundaknya terluka parah pula. Karena itu maka Cindati merasa bahwa ia tak akan mampu menumpahkan kemarahannya kepada Macan Kepatihan itu. Mau tidak mau, Cindati harus menerima kenyataan yang merluka. Macan Kepatihan itu tidak dapat dikalahkannya. Bahkan pundaknya telah dilukainya. Maka ketika ia melihat Widura telah siap untuk melawan Topati itu, Cindati menjadi agak tenang, sebab dengan demikian maut telah berkisar dari dirinya. Meskipun demikian, Cindati masih mencari sasaran untuk menumpahkan kemarahannya. Dengan senjatanya di tangan kiri, anak muda itu kemudian melawan siapa saja yang berani datang mendekatinya. Walaupun telah terluka, namun Cindati itu masih tetap berbahaya bagi lawan-lawannya. Topati yang kehilangan korbannya menggeram penuh kemarahan, katanya. Paman Widura, kau telah menggagalkan usahaku membunuh murid pengkhianat itu. Karena itu, kau memberi kesempatan atau kau sendiri yang terbunuh? Angger Macan Kepatihan, saut Widura, adalah sudah sewajarnya bahwa sekali kita berhasil mengorbankan lawan kita. Namun, kali yang lain kita kehilangan kemungkinan itu. Kini kau kehilangan Cindati, namun kau menemukan aku di sini. Nah, jangan cari yang tidak ada. Bagus, teriak Topati. Memang sejak semula aku ingin bertemu dengan Paman Widura. Dan kini, Paman telah datang menjemput aku. Widura tidak menjawab. Tetapi ia sadar betapa ia harus berjuang sekuat kemampuan yang ada padanya. Sebab Topati adalah seorang anak muda yang sakti. Meskipun demikian, Widura kini sedang mengemban kewajibannya sebagai seorang prajurit. Karena itu ia harus melawan betapapun saktinya musuh itu. Dalam pertempuran itu, Widura kini dapat menghadapi lawannya dengan tenang. Setelah ia yakin bahwa laskarnya berada dalam keadaan yang lebih baik dari laskar Topati. Sedikit demi sedikit laskar Widura dapat mendesak lawannya, sehingga keadaan itu mau tak mau pasti mempengaruhi jiwa Topati sendiri. Widura dan Topati itu segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Tampaklah tenaga Topati yang kuat seperti raksasa itu melampaui tenaga Widura. Namun Widura adalah prajurit yang berpengalaman. Pertempuran antara Widura dan Topati telah dimulai. Widura yang lebih berpengalaman atau Topati yang sangat kuat dan memiliki tenaga yang masif. Mudah, siapakah yang menang dalam pertempuran ini? Lalu bagaimana dengan perang ini sendiri? Lalu bagaimana dengan Agung Sedayu?
yang stay di Tangkal Putung. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Oke, gitu saja.